Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-9 dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar karya Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali yang dikenal dengan panggilan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita terangkan dari keterangan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala bahwa asbab at-ta'an fil rawi, sebab yang merupakan ta'an pada rawi ada 10 sebab. Jadi hadits mardud yang ditolak karena ada celaan pada rawinya, celaan pada rawi itu ada 10 sebab. 5 sebab berkaitan dengan adalah dan 5 sebab berkaitan dengan dhabt. Iya, dan dimaklumi sebab-sebab yang diterangkan sebagiannya adalah hal yang lebih parah atau lebih tercela terhadap sebagian yang lain. Ya. Dan celaan-celaan tersebut ada yang menyebabkan hadis seorang rawi ditolak secara mutlak, sama sekali tidak diterima, dan ada yang ditolak hadisnya kalau tidak ada pendukungnya. Kalau tidak ada pendukungnya. Dalam artian kapan ada indikasi atau ada pendukung yang menguatkannya, mungkin untuk diterima. Mungkin untuk diterima. Baik. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata, "Tsumma at-ta'nu", kemudian at-ta'n, imma yakuna likadzibir rawi. At-ta'n itu kadang karena kadib, kedustaan seorang rawi. Baik, ini pembahasan kita yang ke-11 ya, definisi kadib. Apa definisi kadib itu? Al-kadib secara bahasa lawan dari kejujuran. Ya, lawan dari kejujuran, yaitu kedustaan. Dan secara istilah yang dimaksud dengan kadib adalah al-ikhbar an syai'in ala khilafi ma huwa amdan kana atau sahwan. Kadib itu adalah pengabaran tentang sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Pengabaran tentang sesuatu yang berbeda dari hakikatnya. Apakah itu amdan, sengaja, au sahwan, atau tidak disengaja, lupa, dan semisal dengannya. Nah, baik.
Dan kadzib, kedustaan di dalam riwayat tentunya adalah hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan. Telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Iya. Baik. Jadi kedustaan terhadap Rasulullah SAW dimaklumi adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang diharamkan. Kapan seorang itu berdusta atas nama Rasulullah SAW, walaupun sekali, maka dia dianggap fasik. Ditolak seluruh riwayatnya. Tolak seluruh riwayatnya, tidak diterima. Ya. Itu al-kadzib ya. Adapun orang yang berdusta kemudian dia bertobat misalnya dari kedustaannya, apakah setelah itu riwayatnya diterima atau tidak? Iya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan riwayatnya sama sekali tidak diterima lagi. Iya. Dan ini pendapat Imam Ahmad, Al-Humaidi dan selainnya. Dan sebagian ulama yang berpendapat bahwa diterima taubatnya. Dan ini pendapat Imam Nawawi, beliau kuatkan pendapat ini. Dan yang benarnya adalah pendapat pertama, bahwa taubat orang yang berdusta atas nama Nabi itu, ya kalau dia bertobat dari perbuatan dosanya, tentunya tidak ada yang melarang seorang itu untuk dia diterima taubatnya. Tapi apakah diterima haditsnya setelah itu? Jawabannya haditsnya tidak diterima. Sebab dia sudah pernah diketahui berdusta atas Nabi, maka tidak boleh dibuka pintu yang memungkinkan adanya celaan terhadap hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini secara global ya tentang al-kadzib. Dan insyaallah taala akan datang nanti kita terangkan nanti hadits maudhu berkaitan dengan kadzib ini. Cuma saya ingin jelaskan dulu satu persatu di sini. Kemudian pembahasan yang ke-12, definisi tuhmah. Kata beliau, au tuhmatihi bidzalik, atau dia dituhmah dengan hal tersebut. Iya, tuhmah itu dari kata wahma. Nah, kemudian wawunya kadang dirubah menjadi ta. Kadang dirubah menjadi ta. Tuhama atau tuhamatihi bidzalik. Seperti humaza. Seperti humaza. Rutoba. Nah, iya, dan ada juga yang mensukunnya dibaca tuhmah, dan itu suatu bahasa. Baik. Tuhmah atau tuhama di dalam istilah para ulama, kalau dikatakan rawi itu muttaham bil kadzib, itu berarti dia melakukan salah satu dari dua hal. Dia melakukan salah satu dari apa? Dua hal. Hal yang pertama, dia meriwayatkan hadis
yang menyelisihi kaidah-kaidah yang dimaklumi dalam syariat. Jadi dia meriwayatkan hadis menyelisihi kaidah-kaidah dimaklumi di dalam syariat. Ya. Dan yang dituduh di dalam hal ini hanya dia saja. Jadi kalau misalnya ada hadis menyelisihi kaidah syariat, itu dituduh hadis dusta, hadis palsu. Hadis palsu ini siapa yang memalsukannya? Ya. Tidak ada bukti khusus. Cuman ya, indikasi-indikasi mengarah kepada satu orang. Tapi tidak bisa dipastikan. Nah, begitu dia sudah mengarah kepada satu orang inilah yang dikatakan muttaham apa? Bil kadzib. Jelas ya? Ini keadaan yang pertama. Jadi kalau ada hadis yang bertentangan dengan kaidah dimaklumi dalam syariat atau hadis palsu, dan hadis itu hanya berarah kepada satu orang, maka orang tersebut disebut apa? Muttaham bil kadzib. Kemudian yang kedua yang dikatakan muttaham bil kadzib, keadaan yang kedua ada seorang rawi yang diketahui berdusta di dalam pembicaraan biasa. Dia diketahui berdusta di dalam pembicaraan biasa. Walaupun tidak diketahui berdusta dalam hadits Nabi. Iya, jadi dalam pembicaraan biasa diketahui berdusta, maka ini sudah muttaham. Sudah muttaham. Ya, kalau dia di pembicaraan biasa saja berdusta, maka besar kemungkinan di hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dia juga apa? Berdusta. Jadi ini dua hal yang menyebabkan rawi itu dikatakan muttaham bil kadzib. Jadi kalau kita dapatkan dalam biografi rawi, seorang imam berkata si fulan uttuhima bil kadzib atau muttaham bil kadzib, atau bahasa yang semisal itu, maka dia tidak keluar dari dua keadaan ini. Apakah ada hadis palsu yang teriwayatkan dari jalannya dan tidak ada yang dicurigai memalsukannya kecuali dia, yang pertama. Dan yang kedua, dia pernah berdusta di pembicaraannya dengan manusia dan dikhawatirkan kedustaan itu ada dalam riwayatnya terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hukum riwayat al-muttaham bil kadzib ini tidak diterima. Tidak diterima. Iya, sama dengan al-kadzib tadi. Haditsnya disebut hadits matruk, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian yang ketiga, kata beliau, al-fuhshi ghalatihi. Iya. Atau sangat fahish kekeliruannya. Al-ghalab itu artinya dia keliru, tidak mencocoki kebenaran. Dia tidak menapaki hal yang benar. Nah, kalau al-fuhsh itu hal yang lebih, kadar yang lebih. Segala sesuatu yang melebihi batasannya itu disebut fahish. Disebut apa? Fahish. Jadi segala sesuatu yang melebihi batasannya disebut apa? Fahish. Kalau begitu fuhshul ghalab, iya, adalah seseorang yang pada riwayatnya sangat banyak kesalahannya. Salahnya lebih banyak daripada benarnya. Salahnya lebih banyak daripada apa? Daripada benarnya. Iya, itu fuhshul ghalab. Karena itu kata Al-Khatib Al-Baghdadi dengan sanadnya
dari Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, wa in kana al-ghalibu alaihi al-ghalab turik. Kalau pada seorang rawi itu kebanyakan riwayatnya, yang mendominasi riwayatnya adalah kekeliruan, maka riwayatnya ditinggalkan. Riwayatnya ditinggalkan. Iya. Jadi yang menjadi masalah itu dia keliru, sangat banyak sekali kelirunya. Bukan artinya rawi thiqah tidak boleh keliru. Ya, sebab itu tidak ada dalam sejarah manusia tidak melakukan apa? Kekeliruan. Iya. Para rawi, dalam sejarah para rawi tidak mungkin ada rawi yang tidak berbuat apa? Kesalahan, pasti ada salahnya. Nah, pasti ada salahnya. Iya. Sampai para imam besar seperti Imam Malik, Sufyan ibn Uyainah, ada kekeliruan-kekeliruan dalam riwayat diterangkan oleh ulama lainnya. Iya. Nah, itu dalam sebagian disebutkan oleh Ibn Rajab dalam Syarah Ilal Tirmidzi dari Yahya bin Ma'in atau dari Ali bin Al-Madini, kalau ada rawi yang berkata dia tidak pernah salah, itu artinya dia kadzib, dia berdusta. Sebab tidak mungkin ada rawi tidak pernah apa? Tidak pernah keliru. Jadi keliru itu adalah tabiat manusia. Tapi yang menjadi masalah kalau kekeliruannya sangat banyak. Nah, inilah yang dikatakan fuhsyu al-ghalab. Iya, ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat kata beliau, au ghaflatihi. Yang keempat tentang al-ghaflah. Iya. Kita definisikan tentang al-ghaflah. Al-ghaflah ini pembahasan yang keberapa? Yang ke-14 ya. Al-ghaflah itu bermakna seseorang yang tidak punya kepekaan. Iya. Banyak kelalaian. Nah, karena itu kata ghaflah bisa bermakna hal yang ditutupi. Kalau saya katakan misalnya ghafaltu syai', saya tutupi sesuatu ini, ghafaltu itu artinya saya sembunyikan, saya tutupi. Jadi ghaflah ini bentuk dari kelalaian. Iya, bentuk dari kelalaian. Cara istilah didefinisikan oleh para ulama bahwa ghaflah adalah hilangnya sesuatu dari pikiran seseorang dan dia tidak mengingatnya. Iya. Ini bukan lupa ya, tapi hilang karena apa? Dia kurang menjaganya, tidak memperhatikannya. Itu ghaflah namanya. Ya. Kalau lupa, itu lain lagi masalahnya. Baik. Dan ghaflah ini, ya, ghaflah ini ada beberapa sebab yang menyebabkan terjadi ghaflah pada rawi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu'ul Fatawa beliau sebutkan beberapa sebab. Ya, di Majmu'ul Fatawa ya, di jilid 18. Kata beliau yang pertama, al-ishtighalu an hadha asy-sya'n bi ghairihi. Dia dilalaikan dari menghafal riwayatnya. Beliau beri contoh seperti orang yang sibuk beribadah, ahli zuhud. Ya, karena itu kalau antum baca di biografi para rawi, banyak dari ahli ibadah, ya, hebat ibadahnya,
tapi dalam hafalan hadis tidak dianggap. Sebab dia lebih mengunggulkan ibadah daripada apa? Menghafal riwayat. Akhirnya dia lalai dari mengingat hadisnya. Dan betapa banyak rawi yang seperti ini. Rawi yang dilemahkan karena ibadahnya. Dia imam kadang dalam sunnah seperti Ibnu Lahia, seperti Nuaim bin Hammad. Iya. Orang-orang ahli ibadah. Tapi dilemahkan karena dia lalai dari haditsnya. Ghaflah, ada ghaflah. Sebab yang kedua kata Syekhul Islam, al-khuluwu an ma'rifati hadha sya'n. Dia kosong dari mengetahui bidang ini, ilmu ini. Ya, jadi kalau dia tidak mengetahui ilmu hadis, dalam mempelajari ilmu hadis, dituntunkan bagaimana cara memahaminya, cara untuk menjaganya, maka akan terjadi ghaflah padanya. Iya. Di antara hal yang menyebabkan terjadinya ghaflah, dia menyampaikan hadis dari hafalannya. Padahal dia tidak dhabit terhadap hafalan. Ya, dimaklumi ya, sudah kita terangkan di pembahasan dhabit. Dan semua orang dhabit dengan hafalan. Iya. Di antara sebab ghaflah, dimasukkan di dalam hadisnya apa yang bukan darinya. Dan ini sering terjadi ya, rawi-rawi dia punya hadis, dia tulis di buku misalnya. Ditulis di buku. Ada yang memasukkan tambahan hadis di bukunya. Dan dia tak tahu. Ya. Maka ini ghaflah namanya. Atau kisah sebagian rawi itu tetangganya yang bikin dia hancur. Ya, dia menulis hadis, tapi tetangganya dari sebelah dia tulis kertas-kertas hadis-hadis lain, kemudian dia lempar di jendelanya, lempar masuk ke rumahnya. Dia ketemukan kertas itu, dianggap hadisnya diambil. Ya, maka ini ghaflah namanya. Jelas ya? Iya. Kemudian yang kelima, dari sebab seorang itu ghaflah, dia bersandar kepada murid-muridnya. Iya. Yang muridnya menyampaikan sesuatu, dianggap itu sudah dari hadisnya karena muridnya dia percaya, padahal itu bukan hadisnya. Itu bukan hadisnya. Baik, itu 5 sebab ya. Beliau sebutkan sebab-sebab yang lain. Tapi itu sebagai gambaran ya kenapa bisa terjadi ghaflah pada rawi. Nah, dan rawi yang mughafal seperti ini tidak diterima riwayatnya. Iya. Tidak diterima riwayatnya. Karena dia lalai dalam menjaga kitabnya, tidak ada dhabitnya. Nah, tidak ada dhabitnya. Karena itu disebutkan dari Al-Humaydi bahwa siapa yang ada kesalahan dalam kitabnya, iya, kemudian dia tinggalkan kitabnya dan dia, atau siapa yang ada kesalahan misalnya dalam kitabnya, kemudian dikatakan kepadanya ada kesalahan, kemudian dia tinggalkan kitabnya, dia ikuti orang lain atau diambil, iya, ucapan orang lain, dan dia tidak mampu membedakan, maka ini disebut mughaffal. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas berkata, la yuktabu an syaikhil mughaffal. Tidak boleh ditulis dari seorang guru yang mughaffal, yang ada ghaflah padanya. Baik, kemudian yang kelima kata Ibnu Hajar, au fiqhihi. Ini kefasikan. Pembahasan kita yang ke-15, definisi dan hukum riwayat al-fiqh.
Baik. Al-fisq secara bahasa al-khuruj, keluar. Seperti apa? Tikus dikatakan al-fuwaisiqah sebab dia keluar dari lubangnya kepada manusia. Fafasaqa an amri rabbih, tentang iblis. Dia fasik dari perintah Rabbnya karena dia keluar dari perintah Allah. Jelas ya? Baik. Al-fisq. Dan dimaksud dengan al-fisq di sini, kefasikan sebenarnya ada dua. Ada kefasikan yang mengkafirkan dan ada kefasikan yang tidak mengkafirkan. Nah, وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Siapa yang kafir setelah itu, mereka lah orang fasik. Jadi disebutkan kafir itu dengan nama fasik. Jadi kefasikan ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Namun yang dimaksud di sini kefasikan yang apa? Yang tidak mengkafirkan. Ya, karena itu yang dimaksud di sini dengan kekafiran adalah orang yang mengerjakan kemaksiatan. Mengerjakan kemaksiatan. Baik. Orang yang mengerjakan kemaksiatan atau perbuatan yang dianggap keliru dalam agama, yang jelas bukan kekufuran dia lakukan. Orang yang fasik terbagi dua. Ada fasik muta'awwil. Inilah ahlul bid'ah. Ya, dan akan datang pembahasan khusus tentang bid'ahnya. Dan ada fasik tidak muta'awwil. Itu orang yang meninggalkan hukum-hukum syariat. Dia tinggalkan kewajiban dan ia melakukan hal yang diharamkan. Iya, melakukan hal yang diharamkan. Baik. Nah, ini kefasikan yang dimaksud oleh Ibnu Hajar. Adapun kefasikan yang bermakna bid'ah itu akan datang nanti pembahasan khusus. Iya. Dan telah syah atau telah sepakat para ulama bahwa seorang rawi yang fasik tidak diterima riwayatnya karena dia fasik. Iya. Agamanya ada kefasikan, riwayatnya tidak diterima. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau ada seorang fasik datang kepada engkau membawa berita, mintalah kejelasan. Jadi tidak diterima beritanya si fasik, harus dilacak, diperiksa. Iya. Dilacak dan diperiksa. Tentang Amr bin Sabit, Ibnu Mubarak ditanya tentang Amr bin Sabit sebagaimana di muqaddimah Sahih Muslim. Beliau berkata, la ta'khudhu an Amr bin Sabit fa innahu kana yasubbu salaf. Jangan kalian mengambil hadis dari Amr bin Sabit sebab si Amr bin Sabit ini dia mencela para as-salaf. Ya, mencela seorang muslim biasa itu kefasikan. Sebagaimana sabda Nabi, qitalul muslimi atau sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, memeranginya adalah kekafiran. Jadi mencelanya disebut kefasikan. Dan ini yang dicela adalah as-salaf terdahulu, para penyandang agama. Maka oleh Ibnu Mubarak dilarang mengambil hadis darinya. Ini menunjukkan bahwa mereka memakai i'tibar ini. Ya, di dalam periwayatan. Ya. Jelas ya? Jadi riwayat al-fasik itu tidak diterima. Kemudian yang keenam, definisi dan hukum, pembahasan yang ke-16, definisi dan hukum riwayat al-waham. Ya, al-waham. Jadi tambah A di situ ya, di bahasa Indonesianya, al-waham. Al-waham secara bahasa bermakna
Al-ghalat, kekeliruan. Iya. Bermakna kekeliruan juga. Dan yang dimaksud dengan al-waham adalah riwayatul hadits. Ini secara istilah ya. Dimaksud dengan al-waham adalah riwayatul hadits ala sabil at-tawahhum. Ala sabil at-tawahhum. Dia meriwayatkan hadits di atas bentuk kekeliruan. Ya. Karena sesuatu itu, ya. Kalau ada sesuatu yang ditimbang, ya, di pikiran itu ada sesuatu, jelas ya. Ada yang dia ragu, ada yang dia tidak ragu. Kalau dia tidak ragu itu namanya ilmu. Jelas ya, dia yakin. Kalau dia ragu itu namanya di antara dua hal. Ya. Kalau ada dugaan besar itu disebut dhon. Jelas ya? Ada dugaan kecilnya itu disebut apa? Disebut waham. Seimbang antara dua hal itu disebut apa? Syak, ragu. Ya, perhatikan penamaannya ya. Jadi yang beredar di pikiran seseorang itu ada dua. Dia ragu atau tidak ragu, bimbang atau tidak bimbang, dua hal, bimbang atau tidak bimbang. Kalau dia tidak bimbang itu namanya ilmu, yakin, ilmu. Kalau dia bimbang, dilihat jenis bimbangnya. Yang mendominasi, ya, yang lebih mendekati kepada ilmu yang mendominasi dugaan besar itu disebut apa? Disebut abban. Ya. Dugaan kecilnya, yang kelirunya, yang dianggap kelirunya itu disebut apa? Waham. Kalau seimbang antara keduanya disebut apa? Syak. Jadi waham ini dia sudah tahu itu dugaan apa? Dugaannya keliru, tapi dia tetap riwayatkan. Nah, ini waham namanya. Jelas ya? Ini yang disebut al-waham. Iya. Ibnu Bahdi menjelaskan tentang hukum riwayat al-waham. Kata beliau, an-nasu salasa, manusia ada tiga. Rajulun hafidun mutkinun fahada la yukhtalafu fih. Ada seorang yang hafid, hafalannya bagus, mutkin, sangat kuat hafalannya. Yang seperti ini tidak ada silang pendapat bahwa haditsnya apa? Diterima. Ya. Wa akhar yahim. Ada yang lain dia ada kekeliruan. Wal ghalibu ala hadithihi sihhah. Tapi kebanyakan haditsnya sahih. Kata beliau, fa hadza la yutraku hadithu. Dan seperti ini haditsnya tidak ditinggalkan, tetap dipakai. Iya. Wa akhar yahim, dan lainnya lagi yang ketiga, dia keliru. Wal ghalibu ala hadithihi al-waham. Tapi kebanyakan haditsnya adalah waham. Fa hadza yutraku hadithu. Maka seperti ini ditinggalkan haditsnya. Jadi kalau wahamnya banyak, haditsnya ditinggalkan. Iya, kalau wahamnya sedikit, haditsnya apa? Haditsnya diterima. Demikian. Baik, kemudian pembahasan ke-17, definisi dan hukum riwayat mukhalafah. Ibnu Hajar berkata, wa mukhalaf au mukhalafatihi, atau dia menyelisihi. Ya. Maksudnya menyelisihi di sini, dia menyelisihi apa? Menyelisihi as-thiqat. Menyelisihi rawi-rawi yang lebih thiqah darinya. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Hajar di Nuzhatun Nazar. Iya. Baik. Jadi siapa yang menyelisih rawi-rawi yang lebih thiqah, maka haditsnya termasuk hadits yang dicela. Dan itu dari asbabut ta'an. Dan ini mungkin sudah berlalu gambarannya di dalam pembahasan hadits syadz. Dalam pembahasan hadits apa? Hadits syadz. Ya.
Dan ingat bahwa mengukur riwayat rawi dengan menyelisihi ini jalan di kalangan para ulama. Salah satu cara mereka yang mengukur dhabat rawi ya dicocokkan riwayat rawi tersebut dengan riwayat rawi-rawi yang thiqah yang masyhur. Kalau ternyata riwayat dia banyak menyelisih riwayat rawi yang thiqah, maka dia dianggap lemah. Tapi kalau banyak yang mencocoki, maka ini dianggap dia dhabit, bagus hafalannya. Jelas ya? Karena itulah dari asbabut ta'an, dari sebab ta'an dia menyelisih rawi yang thiqah. Baik, kemudian pembahasan yang ke-18, definisi dan hukum riwayat jahalah. Ini sebab yang ke-8 yang disebut oleh Ibnu Hajar. Kata beliau, au jahalatihi, atau karena jahalanya. Ya jahalah, cara bahasa, naqidul ilm, lawan dari ilmu. Ya, karena itu di penggunaan jahalah itu ada 3 penggunaan ya. Yang pertama, seorang yang tidak punya ilmu. Itu disebut jahil ya. Ini sudah bahasa kita, jahil. Yang kedua yang dikatakan jahalah dalam bahasa, dia meyakini sesuatu yang tidak seperti itu keadaannya. Iya. Ini biasa disebut dengan nama jahal apa? Jahal murakkab. Iya. Jahal murakkab. Baik, misalnya dia katakan api itu dingin. Dia katakan api itu apa? Dingin. Ini ilmu atau jahil ini? Ini jahil ya namanya. Atau dia mengerjakan perbuatan yang menyelisihi apa yang seharusnya dia lakukan. Iya. Karena itu orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa itu dikatakan orang jahil. Dikatakan orang jahil. Atau dia berbuat kezaliman kepada orang lain, dikatakan orang jahil. Ya. Seperti seorang penyair jahili, dia berkata, ala la yajhalanna ahadun alaina fanajhal alaihi fawqa jahlil jahilina. Ya. Ini dia berkata, jangan sampai ada yang berbuat jahil kepada kami, sebab kami akan membalasnya dengan perbuatan jahil pula lebih dari seluruh perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Ya. Jadi kalau dia diperbuat jelek, dia akan balas juga dengan perbuatan jelek yang lebih jelek lagi. Begitu maksudnya. Ya, ini penyair bahlul ya. Ya, membalas sesuatu lebih daripada apa? Kadarnya. Dan ini tidak dibolehkan, diharamkan. Tapi kita hanya berdalilkan dengan syair ini. Kenapa? Ya, mana penggunaan kata jahal di kalangan orang Arab. Baik. Ya. Jahala itu ada beberapa macam bentuk dari jahala. Ya. Para ulama membagi majhul menjadi 3. Yang pertama ada dikatakan majhulud dat. Majhul ad-dat. Iya. Majhul dat ini dia tidak diketahui zatnya siapa orangnya, siapa namanya, ya. Bagaimana keadaannya, tidak diketahui. Ini majhulud dat. Nah, dan ini biasanya karena 2 sebab. Sebab yang pertama tidak disebut namanya, disebut mubham dia. Misalnya seorang rawi berkata, haddatsani rajulun, menceritakan kepadaku seorang lelaki. Siapa seorang lelaki ini? Kan tidak tahu. Ini mubham ya, tapi dia bentuk dari majhul dat. Iya. Baik. Kemudian yang kedua yang menyebabkan majhul dat, si rawi mempunyai banyak pensifatan sehingga dia tidak dikenal. Tidak bisa diketahui siapa orangnya.
Tidak bisa diketahui siapa orangnya. Nah, majhul dzat ini tidak diterima haditsnya sampai diketahui siapa dia. Kalau sudah diketahui dia siapa dia, baru dihukumi. Nah, itulah rawi mubham. Rawi mubham itu tidak diterima. Tidak diterima. Bahkan rawi mubham itu, kalau rawi mubham itu hukum haditsnya dia di derajat dhaif yang tidak bisa dikuatkan haditsnya. Ya, dia dhaif la yanjabir atau la yasluh fi syawahid wal mutaba'at. Ya. Dia rawi tidak bisa dikuatkan, tidak bisa dijadikan syahid atau mutaba'ah. Baik. Majhul yang kedua, majhulul ain. Majhul al-ain. Ya. Rawi disebut namanya. Rawi disebut namanya. Dan diketahui ada satu orang yang meriwayatkan darinya. Satu orang yang meriwayatkan darinya. Iya. Tetapi tidak diketahui keterangan apapun tentangnya. Tidak diketahui keterangan apapun tentangnya. Hanya diketahui namanya dan diketahui satu orang yang meriwayatkan darinya. Ini disebut majhul apa? Majhulul ain. Disebut majhul al-ain. Ya. Dan majhulul ain menurut pendapat kebanyakan ahli hadis riwayatnya ditolak secara mutlak. Riwayatnya ditolak secara mutlak. Iya. Ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah majhulul ain ini bisa dijadikan sebagai pendukung atau tidak? Ya, dan yang benarnya bahwa dia tidak bisa menjadi pendukung. Kecuali kalau ada indikasi yang menunjukkan hal itu, maka mungkin bisa dijadikan pendukung. Karena ada sebagian a'imah memang yang membolehkannya, seperti Ibnu Mahdi Al-Qattan dan selainnya. Iya. Baik, jadi sekali lagi majhulul ain adalah rawi apa tadi? Diketahui namanya. Ya, tetapi diketahui namanya dan diketahui yang meriwayatkan darinya berapa orang? Hah? Satu orang saja meriwayatkan darinya. Tapi tidak ada seorang ulama pun yang mengomentarinya. Tidak ada yang memujinya, tidak ada yang mencelanya. Tidak ada yang menjarah dan tidak ada yang mentakdir. Iya. Maka ini disebut majhul apa? Majhul ain. Hukum riwayatnya ditolak. Baik. Majhul yang ketiga majhulul hal. Majhul al-hal. Iya, dan majhulul hal ini ada dua macam. Ya, sebelum saya uraikan majhulul hal, dua macam. Majhulul hal, orang yang diketahui ainnya, diketahui namanya. Ya. Diketahui orangnya, meriwayatkan darinya dua orang. Meriwayatkan darinya dua orang atau lebih. Ya. Tapi tidak ada seorang pun yang memujinya ataupun mencelanya. Tidak ada yang menerangkan adalah maupun tobatnya. Baik, ini disebut majhul apa? Majhulul hal. Jadi perbedaannya dengan majhulul ain, kalau majhulul ain yang meriwayatkan darinya apa? Satu orang. Kalau ini berapa? Dua orang. Jelas ya? Majhul hal terbagi dua. Ada majhulul hal, ada majhul hal yang sifatnya adalahnya majhul zahir dan batin. Iya. Cara zahir dan batinnya tidak diketahui. Dan ada majhul hal yang kedua yang mana adalah zahirnya diketahui tapi batinnya tidak.
Yang kedua ini biasa disebut dengan nama al-mastur. Disebut dengan nama hadits mastur. Ya, dan mungkin akan kita terangkan nanti ya tentang itu. Selesai sudah ya pembahasan tentang majhul. Dan majhulul hal juga haditsnya tidak diterima. Haditsnya tidak diterima. Iya. Hanya saja dia bisa menjadi pendukung. Iya, dia bisa menjadi apa? Pendukung. Jadi kalau misalnya ada riwayat yang lain yang mendukungnya, bisa dikuatkan. Bisa dikuatkan. Baik. Kemudian yang ke-9, dan untuk pembahasan kita yang ke-19 ya, definisi dan hukum riwayat bid'ah. Kata al-Hafidz au bid'atihi, atau dia ada bid'ah. Nah, bid'ah itu secara bahasa adalah al-ikhtira' laisa ala mithalin sabiq. Dia membuat perkara baru, tidak ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Ya, dan secara istilah, bid'ah kullu ma uhditha fid din ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang diada-adakan dalam agama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada definisi lain ya, seperti definisi Asy-Syatibi dalam masalah bid'ah. Jelas bid'ah ini berkaitan dengan masalah agama. Bid'ah semuanya sesat. Tidak benar yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah apa? Dolalah atau bid'ah qabihah. Bid'ah semuanya sesat. Iya. Baik. Jadi ada rawi-rawi dimaklumi. Rawi-rawi tersebut mereka ada riwayat, ada bentuk dari bid'ah. Apakah bid'ah qadariyah, bid'ah murji'ah, bid'ah khawarij, atau yang semisal dengannya. Iya. Dan bid'ah yang dimaksud di sini bid'ah yang sifatnya mufassiqah, yang hanya memberikan makna kefasikan, tidak mengeluarkan dari agama. Ada bid'ah yang besar, bid'ah yang mengkafirkan, yang namanya kafir, tidak diterima apa? Haditsnya. Tapi di sini yang dibahas oleh Ibnu Hajar adalah bid'ah yang apa? Bid'ah yang tidak mengeluarkan dari agama. Apakah diterima riwayatnya atau tidak? Nah, ini akan datang insyaallah taala penjelasannya dari ucapan Al-Hafidz. Yang ke pembahasan yang ke-20, definisi dan hukum riwayat su'udzan. Nah, oleh Al-Hafidz ini urutan tahun yang ke-10. Su'ul hifz. Kata beliau, au su'i hifdzihi, atau jelek hafalannya. Iya. Baik. Su'ul hifz itu dari kata su. Su itu artinya apa? Jelek. Hifz artinya hafalan. Adalah hafalan. Ya, jadi kalau dikatakan su'ul hifz, dia punya benar, punya salah. Ada benarnya, ada apa? Ada salahnya. Tapi sisi salahnya tidak lebih berat daripada sisi benarnya. Ya, ini disebut apa? Su'ul hifz. Jelas ya? Misalnya rawi itu dia keliru, anggaplah misalnya 50%. Maka ini sudah dikatakan su'ul hifz. 55 mungkin su'ul hifz. Ya. Lebih lagi sedikit mungkin dia dikatakan waham. Ya. Naik ke atas dia bisa dikatakan
fahishil ghalab. Itu beraneka ragam ya ibaratnya di dalam tingkat kelemahan. Yang jelas su'ul hifdz ini menunjukkan bahwa hafalannya di antara benar dan salah, tetapi salahnya tidak mendominasi benarnya. Ya. Karena itu hadis su'ul hifdz ditolak. Termasuk hal yang menyebabkan hadis itu mardud, tertolak. Dan su'ul hifdz dua macam. Su'ul hifdz ada berapa? Dua macam. Ada su'ul hifdz terus menerus pada seorang rawi. Iya. Rawi yang seperti ini dianggap dhaif. Seterusnya kalau dia su'ul hifdznya terus menerus. Su'ul hifdz yang kedua, su'ul hifdz sifatnya baru muncul. Ya. Apakah dia munculnya ketika umurnya sudah tua, atau muncul ketika matanya buta, atau muncul ketika buku-bukunya terbakar, ya, atau selain daripada itu. Nah, yang kedua ini yang disebut dengan nama riwayat mukhtalid, rawi yang bercampur hafalannya. Rawi yang apa? Bercampur hafalannya. Iya. Dan untuk riwayat mukhtalid, orang-orang ikhtilaf, ini ada pembahasan khusus, insyaallah taala kita akan terangkan nanti dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik. Selesai sudah ya? Selesai sudah pembahasan tentang su'ul hifdz. Dengan ini kita sudah menjelaskan secara global 10 sebab yang menyebabkan hadits itu ditolak. 10 sebab dari sebab at-ta'an, celaan pada rawi, celaan pada hadits. Setelah Al-Hafidz menjelaskan secara global 10 sebab, maka satu persatu beliau akan menerangkan nama-namanya. Kata beliau fal awwalu, yang pertama itu apa? Yang pertama disebut tadi kadhibur rawi. Jadi kalau rawinya pendusta, nama haditsnya disebut apa? Fal awwalul maudhu, yang pertama disebut sebagai hadits maudhu. Jadi kalau sebab ta'annya karena kedustaan rawi pada hadits Nabi, maka hadits itu disebut sebagai hadits maudhu. Hadits maudhu. Nah, apa hadits maudhu itu? Al-maudhu secara bahasa dari meletakkan sesuatu. Ya, dikatakan maudhu sebab dia yang meletakkannya, yang membuatnya. Dan secara istilah hadits maudhu, hadits al-mukhtalaq al-masnu' al-muftara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadits maudhu itu adalah hal yang dibuat-buat, dibikin-bikin, diada-adakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukhtalaq al-masnu' al-muftara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 3 sifat ya, mukhtalaq. Dia ciptakan sendiri, dia bikin sendiri. Masnu', dia buat sendiri. Al-muftara, dia ada-adakan, dia dusta, dia berbuat dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan hadits maudhu'. Jelas ya? Nah, ini hadits dhaif yang paling jelek. Ya, sebagian para ulama ada yang berkata itu bukan hadits sebab dia maudhu', dipalsukan. Ya. Tapi ini saya kira bukan hal yang rumit ya. Kalau dikatakan hadits maudhu' juga hanya dari sisi orang yang menisbatkan. Ya, bukan dia betulan dianggap apa? Dianggap hadits. Bukan betulan dianggap hadits. Haditsnya jelas palsu. Riwayatnya jelas palsu. Baik. Jadi jangan dipermasalahkan. Mau dikatakan maudhu' atau hadits maudhu', jangan dipermasalahkan. Ya, baik. Itu yang dimaksud dengan hadits maudhu', hadits yang palsu. Nah, hadits palsu ini ya, ada di dalam periwayatan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bisa ada hadits palsu? Iya. Jelas ya? Mungkin kalau seorang itu sudah fasik, sengaja berdusta, nah itu jelas dia berbuat kedustaan. Tapi mungkin ada yang bertanya, apa sebabnya seseorang itu berbuat kedustaan terhadap Nabi? Saya terangkan sini bahwa ada beberapa sebab.
yang menyebabkan adanya hadits palsu. Sebab yang pertama, ada orang yang ingin melakukan taqarrub, melakukan ibadah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, dan ini biasanya hadits maudhu yang seperti ini datangnya dari ahli ibadah saja yang tidak punya ilmu. Ya. Jadi dia membuat hadits-hadits palsu, sengaja dia bikin. Kenapa? Untuk memberikan anjuran kepada manusia supaya rajin beribadah. Ya, rajin beribadah. Dan ini di antara orang-orang yang memalsukan hadits, orang yang seperti ini yang paling jelek. Ya, sebab dianggap itu apa? Menganjurkan manusia kepada kebaikan. Nah, di antaranya adalah seorang ahli ibadah yang bernama Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Abi Maryam, Abu Isma. Ya. Katakan bahwa Nuh bin Abi Maryam ini memalsukan banyak hadis. Ya, di buku-buku tafsir biasanya ada hadis tentang keutamaan apa? Surah Al-Quran. Surah ini keutamanya ini, surah ini keutamanya ini, surah ini keutamanya ini. Nah, itu dia buat itu. Dia bikin. Agar supaya orang gemar membaca Al-Quran. Jelas ya? Itu alasannya. Baik, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ada yang berbuat hal itu karena keyakinannya yang rusak. Dan ini muncul dari orang-orang zindiq, az-zanadiqah. Seperti Abdul Karim bin Abil Auja, Muhammad bin Said al-Maslub. Iya. Ini mereka sengaja berbuat karena zandaqah. Baik. Kemudian diantaranya juga, diantara sebab adalah dia ingin menolong madhabnya, menguatkan madhabnya. Maka dia membuat hadits palsu. Iya. Ada seorang Hanafi, dia benci kepada Syafi'i, orang Syafi'i. Dia bikin hadits palsu. Rasulullah SAW bersabda, "Sayati fi ummati rajulun adarru min iblis, ismuhu Muhammad bin Idris." Ya. Katanya akan datang di tengah umatku nanti seorang yang lebih bahaya dari iblis. Namanya Muhammad bin Idris, yaitu Syafi'i. Terus di akhir haditsnya dikatakan wasiraju ummati Abu Hanifah. Dan lentera umatku adalah Abu Hanifah. Ini jelas ya kedustaannya. Ya, dan orang-orang Syafi'i balas juga. Bikin hadits yang semisal dengan itu. Memuji siapa? Asy-Syafi'i dan menjelekkan Abu Hanifah. Baik. Juga di antara ya, maksud sebagian orang buat hadits palsu, dia mencari rezeki di situ. Ya. Usahanya, upayanya. Ya. Jadi harus dia kasih keutamaan. Jelas ya? Nah. Sehingga mereka pun karena pekerjaannya dia membuat kisah-kisah. Ya, duduk hanya apa? Bikin kisah-kisah. Dan ini banyak sekali di masa ini tukang kisah. Ya. Kalau dia sudah berkisah, tidak tahu dari mana keluar kisah itu. Ya. Nah, keutamaan memelihara jenggot, setiap lembaran jenggot itu ada malaikat yang bergantung. Ya. Nah, ada kisah katanya, ya, seorang yang menghadiri muktamar jemaahnya. Ya, jemaah tabligh menghadiri muktamarnya. Dia sudah cari tiket pesawat tidak ketemu. Mau lewat laut juga tidak ada perahu yang bisa mengantar. Padahal dia harus hadir di muktamar besok atau kapan gitu, besok. Maka dia mengambil papan, dalam waktu beberapa jam saja dia sudah hampir di muktamar katanya. Ini kisah ya. Ini tukang-tukang kisah. Dan banyak di masa ini. Baik. Ya, kalau dia berdusta biasa saja terhadap Nabi, juga biasa mereka melakukan kedustaan. Ya, dan ada yang berbuat kedustaan karena ingin mendekatkan diri kepada sebagian penguasa. Ya. Seperti Giyas Ibnu Ibrahim An-Nakhai. Ya, disebutkan bahwa dia masuk menjumpai Al-Mahdi, Khalifah Bani Abbas, Al-Mahdi, dan dia ketemukan Al-Mahdi
sedang apa? Bermain dengan burung merpati. Maka pada saat itu dia bawakan sanadnya. Dia bawakan sanadnya, menceritakan kepada saya si fulan dan si fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin aw janah. Tidak ada perlombaan yang dibolehkan mengambil upah darinya kecuali pada naslin, tombak atau khuf, maksudnya kuda atau semisal dengannya, atau hafir. Ya, ini hadisnya sampai 3 ya. Tapi dia tambah yang keempat, au janah, atau pada hewan yang bersayap. Karena apa? Raja atau khalifah sedang main apa? Main burung merpati. Dia tambah au janah. Ini jelas kedustaannya. Jelas kedustaannya. Iya. Baik. Dan kadang seorang itu melakukan hal itu, dia hanya ingin, kadang maksudnya baik. Iya. Seperti misalnya kisah yang terjadi pada Ma'mun bin Ahmad. Ya. Ma'mun bin Ahmad. Disebutkan perselisihan pendapat. Ada orang yang berselisih di depannya. Apakah Abu Hurairah mendengar dari Hasan al-Basri, atau apakah Hasan al-Basri mendengar dari Abu Hurairah atau tidak? Silang pendapat ahli hadis. Apakah Hasan mendengar dari Abu Hurairah atau tidak? Ya, karena melihat orang bersilang pendapat, akhirnya dia bawakan sanadnya, menceritakan kepada saya guruku dari fulan dari Nabi bersabda, Sami al-Hasanu min Abi Hurairah. Ya. Nabi bersabda, Al-Hasan mendengar dari Abu Hurairah. Ini jelas ya kedustaannya. Baik. Dan ada yang berdusta, dia sengaja ingin mencari ketenaran, ingin terkenal. Ya, ingin terkenal. Dan banyak yang seperti ini. Ya. Banyak yang seperti ini. Sebab kalau dia bawa hal-hal yang aneh-aneh saja, ya, dia pasti akan dikenal banyak orang. Ya. Jelas ya? Baik. Dan ada sebab-sebab yang lain yang menyebabkan seorang itu berdusta, dan kadang kedustaannya dia tidak sengaja. Karena bentuk ibadah, atau dia menulis buku yang salah dia tulis misalnya, atau bercampur hafalannya. Iya. Atau bercampur hafalannya, atau yang semisal dengan itu. Seperti misalnya pernah datang di sebuah majelis, ya, ahli hadis. Gurunya menyampaikan riwayat. Dia sampaikan riwayat. Saya tidak hadirkan sekarang nama-namanya, tapi kisahnya masyhur. Gurunya sudah membawakan sanadnya, menceritakan kepada si fulan, Rasulullah SAW bersabda. Sampai situ, titik. Supaya murid-murid menulis. Begitu murid-murid menulis, tiba-tiba masuk seorang yang saleh, ahli ibadah. Ya, maka melihat orang saleh yang masuk ini, dia berkomentar. Ya. Dia berkomentar. Dia berkata, "Man shalla minal laili, man shalla fil laili, hasunat hasuna wajhuhu fin nahar." Siapa yang salat di malam hari, maka akan indah wajahnya di siang hari. Ya. Sebagian murid menganggap itulah hadits Nabi yang diimla, maka dia tulis hadits itu. Rasulullah bersabda, itu dia tulis hadits. Padahal itu ucapan dari guru hanya apa? Hanya mengomentari orang yang datang ini. Ya, dianggap hadits. Akhirnya dia riwayatkan bahwa guruku menceritakan Rasulullah bersabda begini. Ya, ini palsu ya, dianggap palsu jelas. Ya. Tapi kesalahannya adalah kesalahan tidak disengaja. Baik. Tidak disengaja. Dan ada sebab-sebab lain ya. Ya, sebab-sebab lain. Baik. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui hadits palsu itu? Ya, ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Yang pertama, kadang diketahui dengan pengakuan orang yang memalsukannya. Ya. Diketahui dengan pengakuan orang yang memalsukannya. Nah, ini banyak ya. Seperti sebagian ahli ibadah yang saya terangkan tadi, ya, dia mengaku membuat hadits palsu dalam keutamaan surah Al-Quran. Ya. Jadi pengakuan itu jelas.
Baik. Yang kedua, diketahui dari keadaan si rawi. Keadaan si rawi. Nah. Ya. Dari keadaannya sudah diketahui ya, keadaan si rawi ini dia berdusta. Pasti dia berdusta. Seperti tadi ya, tentang Ibrahim. Ya. Apa? Atau Giyas bin Ibrahim. Giyas bin Ibrahim tentang kisah tambahan janah itu, sayap. Karena Al-Mahdi khalifah sedang main burung merpati. Ya. Dan juga sama seperti hadits yang dikeluarkan oleh Al-Hakim. Ya. Ini repotnya disebutkan haditsnya, disebutkan oleh Al-Hakim haditsnya ya, di dalam Madakhal fi Ushulil Hadits. Dari Saif bin Umar At-Tamimi. Nah, Saif bin Umar At-Tamimi berkisah bahwa kami duduk di sisi Sa'ad bin Tarif. Tiba-tiba anak Sa'ad bin Tarif datang menangis. Ya. Anaknya Sa'ad bin Tarif datang apa? Menangis. Maka Sa'ad bin Tarif bertanya, ya, kenapa kamu? Malak, ada apa dengan kamu? Maka si anak menjawab, saya dipukul oleh guru. Ya. Dipukul oleh guru. Kata Sa'ad bin Tarif, ya, la ukhziyannahum al-yawm. Saya akan menghinakan para guru itu hari ini. Kemudian dia berdiri, dia berkata, haddatsani Ikrimah an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala muallimu sibyanikum syirarukum aqalluhum rahmatan lil yatim wa aghladuhum 'alal masakin. Ya, langsung dia bawakan hadis, para pengajar anak kecil kalian adalah orang-orang yang paling jelek di antara kalian. Ya, yang paling sedikit rahmatnya terhadap anak yatim, yang paling kasar terhadap orang-orang miskin. Ya. Ini jelas ya kedustaannya, sebab dia memang dari tadi bilang dia akan apa? Menghinakan para guru itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kedustaan itu bisa diketahui dari hadits yang dia riwayatkan. Ya. Hadits yang dia riwayatkan. Karena riwayat haditsnya dari lafadznya saja sudah ditahu dusta. Ya. Karena itu kata sebagian para ulama, hadits palsu itu kalau kamu lihat, ya, kamu lihat merinding bulu kudukmu. Kalau kamu dengar merinding bulu kudukmu. Nah, baik. Jadi dari keadaan, ya, yang diriwayatkan itu jelas kepalsuannya. Ya. Dan jelasnya kepalsuan dari riwayat itu bisa dilihat dari beberapa sisi pula. Yang pertama karena maknanya yang betul-betul aneh. Ya, betul-betul aneh. Seperti misalnya ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan kuda. Kemudian kuda ini dibuat berlari. Setelah berlari berkeringat kudanya. Kemudian Allah menciptakan dirinya dari keringat kuda itu. Hah? Ada yang ragu kira-kira hadis ini hadis palsu? Ini sebagian hadis-hadis palsunya orang-orang zindik. Jelas ya? Baik. Atau hadis itu menyelisihi, ya, di antara indikasi yang menunjukkan palsunya riwayat, hadis itu menyelisihi nas Al-Quran atau sunnah yang sahih. Kalau sudah pasti menyelisihi Al-Quran, sunnah yang sahih, sudah tutup mata saja. Ini pasti hadis apa? Hadis palsu. Iya. Atau yang ketiga, dia menyelisihi akal yang sehat, sarihul akal. Akal yang pasti sehat menyelisihinya. Ya, sangat tidak masuk di dalam akal. Nah, atau dia meriwayatkan hadis dan riwayat itu menyelisihi kenyataan. Menyelisihi kenyataan. Iya. Baik. Atau riwayat tersebut
mengandung di dalamnya hal yang sangat berlebihan. Hal yang sangat berlebihan. Ya, apakah itu janji siksaan atau pahala? Contoh ya misalnya. Ada hadits palsu, man akala saum lailatal jum'ah falyahwi fin nari 70 kharifa. Siapa yang makan bawang putih di malam Jumat, maka hendaknya dia siap masuk dalam neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ya, makan bawang saja masuk dalam neraka 70 tahun. Ini jelas ya kedustaannya. Atau ada yang berkata man salat duha kada wa kada rakaat, siapa yang salat duha begini dan begini rakaat, u'tiya sawab 70 nabiyan. Ya, siapa yang salat duha sekian dan sekian rakaat, dia akan mendapatkan pahala 70 orang nabi. Ya, Masya Allah. Ya, kalah 70 orang para nabi dengan apa? Salat duha sekian rakaat. Ini tidak masuk di akal. Ya, jelas ya keadaan apa kedustaannya. Baik, itu diantara tanda-tanda ya seorang mengenal hadits yang palsu. Baik. Muncul pertanyaan, apakah boleh seorang meriwayatkan hadits palsu? Jawabannya tidak boleh meriwayatkannya. Kecuali kalau ingin menjelaskan apa? Keadaannya. Dia sampaikan dan diterangkan itu hadits palsu. Tapi kalau dia riwayatkan, ya, maka Nabi telah bersabda, man haddatha anni bi haditsin yara, bisa dibaca yura annahu kadhib, fa huwa ahadul kadibaini, bisa dibaca fa huwa ahadul kadibin. Ini hadits di muqaddimah sahih Muslim. Man haddatha anni haditsan, siapa yang bercerita dari sebuah hadits yara annahu kadhib, dia menyangka itu dusta, atau boleh dibaca juga yura, dia sangka itu dusta, bahwa ahadul kadibain, maka dia salah satu dari dua pendusta, yang mendustakan, yang memalsukan hadis, dan dia juga yang menyampaikannya. Atau ahadul kadibin, semuanya para pendusta, yang menyampaikan, yang membuat, yang mendengarkan, semuanya dianggap apa? Semuanya dianggap berdusta. Ya, maksudnya dia mendengarkan dan menyetujuinya ya, dan menyetujuinya. Baik. Jadi ini hukum riwayat. Sekarang muncul pertanyaan yang banyak keliru di sini. Saya ingatkan banyak kekeliruan dari penuntut ilmu. Kalau dia baca riwayat hadis, dia baca biografi, dia ketemukan biografinya fulan, di dalam biografinya dikatakan kadzdzab, pendusta. Ya, dikatakan si fulan apa? Kadzdzab, pendusta. Begitu dia dapatkan riwayatnya, ada fulan itu, langsung dia katakan hadis ini maudhu. Karena ada si fulan kadzdzab. Ini belum tentu ya. Belum tentu ada rawi kadzdzab kita berikan hukum untuk hadis sebagai hadis apa? Hadis maudhu. Sebab maudhu sifatnya dipastikan itu hadis yang dibuat, diada-adakan. Sedangkan si kadzdzab kadang dia dusta, kadang dia benar, kan begitu? Dari mana kita langsung pastikan tiap kali ada kadzdzab dia maudhu hadisnya? Jelas ya? Karena itulah indikasi di dalam menjatuhkan hukum maudhu harus dilihat banyak sisi. Bukan hanya dilihat sisi rawi saja. Betul, melihat rawinya dia kadzdzab, itu sudah indikasi. Tapi harus dilihat matanya. Kalau matanya lurus saja sesuai dengan Al-Quran misalnya, dan tidak dipastikan ada bentuk kedustaan, maka paling tidak kita katakan ini hadis dhaif jiddan, sangat dhaif. Sebab ada rawi kadzdzab, dikatakan begitu. Tidak langsung dikatakan hukumnya apa? Hukumnya maudhu. Ini termasuk kekeliruan ya. Iya. Dan ini termasuk hal yang diingatkan oleh Al-Muallimi di muqaddimah beliau terhadap kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Ya, beliau uraikan tentang kaidah bahwa menghukumi hadis itu hadis maudhu, banyak sisi yang dilihat. Banyak sisi yang dilihat. Baik, selesai sudah ya tentang hadis maudhu. Iya. Yang kedua kata beliau wasani al-matruk. Asani al-matruk, yang kedua al-matruk. Asani al-matruk, hadis yang matruk. Ya, asani yang mana ini? Sebab ta'annya apa asani? At-tuhama bil kadhib, ittiham bil kadhib.
Rawi yang muttaham bil kadzib itu haditsnya disebut sebagai hadits apa? Hadits matruk. Matruk secara bahasa isim maf'ul dari at-tark. Isim maf'ul dari at-tark. Dan secara istilah hadits matruk adalah hadits yang di dalam sanadnya ada rawi yang muttaham bil kadzib. Iya. Hadits yang ada di dalam sanadnya ada rawi muttaham bil kadzib. Baik. Jadi dalam sanadnya ada rawi yang muttaham bil kadzib. Jadi kalau ada yang muttaham bil kadzib, maka hadits itu disebut hadits matruk. Dan kadang para ulama membahasakannya langsung pada rawi. Si fulan matrukul hadits. Si fulan apa? Matruk al hadits. Walaupun kata matruk untuk penggunaan rawi, kadang dia lebih luas daripada kata matruk untuk hukum hadits. Iya. Dan mungkin kata matruk ini kita akan lebih rinci lagi nanti di alfaz jarh wa ta'dil nanti. Ada pembahasannya ya. Di lafaz jarh wa ta'dil. Tapi khusus untuk hadits matruk, dia adalah hadits yang di dalam sanadnya ada rawi muttaham bil kadzib. Iya. Seperti misalnya hadits riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana yarmil jimar idza zalat asy-syams qadra ma faragha min ramyihi salat dhuhr." Ya. Kata beliau adalah Nabi beliau melempar jamrah setelah matahari tergelincir. Sekadar kapan dia lepas dari melemparnya, beliau salat duhur. Nah, ini hadits disebut hadits matruk sebab dia dari jalan Ibrahim bin Utsman al-Absi. Ibrahim bin Utsman al-Absi, dan dia ini matrukul hadits. Matrukul hadits sebagaimana di dalam apa? Di dalam At-Taqrib dan selainnya. Iya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa al-matruk itu penggunanya pada rawi, kadang digunakan pada rawi, kadang digunakan pada riwayat. Jadi kalau haditsnya, riwayatnya dikatakan ini riwayat matruk. Kadang pada rawinya dikatakan ini rawi matruk. Tapi ingat, penggunaan pada rawi dia lebih apa? Dia kadang lebih luas. Iya. Kadang lebih luas. Sebab rawi yang matruk itu bisa juga disebabkan karena disepakati oleh para ulama kelemahannya. Jadi kalau para ulama sepakat dia lemah, maka dia dianggap sebagai matrukul hadits. Dia dianggap sebagai apa? Matruk al-hadits. Baik. Iya. Dan kadang hadits matruk ini disebut juga dengan bahasa hadits al-matruh. Dengan hadits apa? Al-matruh. Pakai ta ya, matruh yang terbuang. Iya, hadits al-matruh.
Dan perlu saya ingatkan juga bahwa menghukumi hadis kalau ada rawi muttaham bil kadzib, dikatakan ini hadis matruk, itu penggunaan sedikit di kalangan ahli hadis. Biasanya dikatakan hada haditsun dhaifun jiddan atau hada sanadun wahin bimarrah. Ya, sangat lemah, begitu bahasanya. Penggunaan kata matruk itu kebanyakannya bukan pada riwayat, kebanyakannya pada rawi. Kalau rawinya sangat lemah atau muttaham, dia dikatakan matruk, si fulan matruk. Iya. Itu kebanyakan penggunaan ya. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan di sini, beliau rahimahullah menyebutkan bahwa kata matruk dipakai juga untuk riwayat. Jadi saya simpulkan sekali lagi ini, saya ingin ada samaran di sini bahwa penggunaan kata matruk digunakan dalam dua hal. Ya, kadang digunakan pada riwayat dan kadang digunakan pada apa? Pada rawi. Dan penggunaan kata matruk untuk rawi itu lebih banyak daripada penggunaannya di dalam apa? Riwayat. Kalau hadits palsu tadi disebut hadits maudhu, itu untuk riwayatnya. Kalau perawinya disebut apa? Kadzab atau dajjal, ya, atau yang semisal dengan itu. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian yang Yang ketiga, keempat dan kelima, kata Al-Hafidz was-salits al-munkar ala ra'yin. Ya. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Sebab kelemahan yang ketiga apa? Fuhsyul ghalat. Itu disebut hadits munkar. Ya, ala ra'yin, menurut salah satu pendapat. Ya. Sebab saya sudah terangkan ya pada pertemuan sebelumnya bahwa munkar dalam istilah para ulama sama dengan istilah syadz. Ya. Hadits dikatakan munkar dan syadz kadang karena mukhalafah, karena menyelisihi, dan kadang karena apa? Karena bersendirian. Dan kadang karena bersendirian. Maka rawi yang sangat banyak salahnya bersendirian meriwayatkan haditsnya disebut hadits apa? Hadits munkar. Jelas ya? Bisa dikatakan hadits munkar. Dan ini ada dalam sebagian riwayat. Ya, para imam misalnya datang hadits dari riwayat rawi yang sangat dhaif, sangat banyak salahnya, si imam berkata hada haditsun munkar, ini hadits munkar. Jelas ya? Wa kadar rabi wal khamis, demikian pula yang keempat dan kelima. Ada juga yang menggunakan penggunaan munkar pada yang keempat dan kelima untuk orang yang ghaflah dan ada kefasikan. Disebutkan haditsnya sebagai hadits apa? Hadits munkar. Jelas ya? Ini sudah 5 hal. Yang keenam, ini agak panjang. Ya, karena itu Ibnu Hajar beliau khususkan pembahasan khusus. Diulangi lagi kata Al-Wahhab. Sebab ini yang paling rumitnya dan paling pentingnya di pembahasan ilmu hadis. Insyaallah taala untuk hal ini kita akan terangkan nanti di pertemuan atau di sesi berikutnya. Ya wallahu taala alam. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.